Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristia, istri dari Bayu Aji Anwari atau Muhammad Anwar yang saat ini menjalani hukuman 15 tahun penjara, subsidiar 6 bulan, serta diwajibkan membayar restitusi sebesar 30 juta rupiah. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon perhatian terhadap kasus ini yang menurut keyakinan kami penuh dengan kejanggalan. Dalam video sebelumnya, saya menuturkan bahwa terdapat kejanggalan ketika suami ditangkap. Saya tidak pernah diberi penjelasan rinci perihal kasus oleh petugas. Saya mengerti kasus hanya dari pemberitaan online saja. Suami saya dituduh tanpa bukti konkret, dan proses penyelidikan serta pengadilan lebih banyak didasarkan pada kesaksian MJ sebagai korban dan MS yang merupakan bapak MJ, bersama saksi-saksi lain yang saya ketahui sebelumnya sebagai kelompok yang tidak menyukai suami saya. Bahkan sebelum kasus ini mencuat, mereka telah menyatakan niat untuk menjebloskan suami saya ke penjara bagaimanapun caranya. Di sini saya akan mengungkap siapa MJ yang mengaku sebagai korban. Kronologi hubungan kami dengan MS dan MJ demikian. Pada tahun 2018 atau 2019, MS menemui saya dan menceritakan kesulitan usahanya terhambat pandemi corona. Beliau terdiri utang besar dan kesulitan dengan perilaku anaknya, yaitu adiknya MJ. Sebenarnya suami saya tidak begitu dekat dengan MS, namun menaruh empati dan berusaha sebisa mungkin menolong. Waktu itu kebingungan MS adalah adik MJ yang agak terbelakang. Maaf, bukan bermaksud menyepelekan, tapi demikian keadaannya saat itu. Bahkan adiknya MJ masih ngompol, masih sudah kelas 2 SD seingat saya. Suami saya memondokkan adik MJ secara gratis di luar kota. Bukan hanya itu, setiap libur Ramadan, adik MJ menerima hadiah uang dan barang dari pondok tersebut. Kemudian pertengahan 2020, MS kembali datang meminta bantuan agar MJ dipondokkan oleh suami saya. MS mengeluhkan bahwa MJ tidak mau meneruskan sekolah, minggat dengan pacarnya, bahkan sudah terlibat hubungan di luar nikah dengan pacarnya itu. Suami saya berempati terhadap MS. Sebagai sesama orang tua, kami bisa merasakan betapa berat beban moral yang harus ditanggung MS akibat perilaku putrinya itu. Atas dasar itulah kami membantu mereka bersama dua anak saya, MJ dipondokkan di Malang. Saya ingat betul bahwa ketika pendaftaran, MS berkata belum bisa bayar. Beliau mengalami kesulitan ekonomi dan tidak bisa membayar full uang pondok. Lalu suami saya membantu menalangi dulu dengan akad pinjaman. Untuk selanjutnya, MS bisa mengangsur ke BMT sesuai kemampuannya. Sebagian besar motivasi orang yang mengaji di tempat suami adalah karena kesulitan. Kesulitan pertama adalah kesulitan finansial. Kesulitan kedua adalah anak yang sulit diatur atau tidak mau sekolah. Demikian termasuk MS dan MJ. Sejak awal datang, MJ adalah anak bermasalah. Jika memang MJ baik-baik saja, tidak mungkin MS menitipkan pada suami. Sudah pasti akan dipondokkan sendiri. Setelah saya mempelajari berkas perkara, barulah saya mengerti sejelas-jelasnya kronologi kasus dan tuduhan MJ. Disitulah saya menemukan banyak kejanggalan dan kebohongan. Berikut ini kejanggalan kesaksian MJ dan MS. 1. Manipulasi narasi 31 Juli 2020. MJ menuduh pada 31 Juli 2020, suami saya mendatangi kamarnya di malam hari dan melakukan perbuatan asusila. Kemudian keluar kamar karena pintu diketuk oleh A. Itu tidak benar. Faktanya, ketika libur pondok, rumah kami penuh oleh belasan santri lain, ditambah saya dan anak-anak. Total penghuni rumah berikut tamu bisa sekitar 20 orang. Dengan situasi ramai tersebut, mustahil suami saya masuk ke kamar MJ tanpa diketahui orang lain. Kejanggalan selanjutnya adalah, pada tanggal tersebut seharusnya sudah masuk pondok. Bagaimana mungkin masih ada di rumah saya? Kemudian secara pribadi, saksi A menjelaskan kepada adik suami saya bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa seperti yang dituduhkan. Dia bersaksi begitu karena disuruh seseorang supaya suami saya masuk penjara. 2. Manipulasi narasi 10 Mei 2021.
MJ mengklaim suami saya memboncengnya dari rumah siang hari, kemudian menuju hotel, dan setelahnya mampir ke kantor M. Ada bukti check-in hotel pada tanggal tersebut. Itu tidak benar. Faktanya, tidak pernah suami saya membonceng MJ. Ketujuh anak saya pasti akan laporan jika ada kejadian tersebut. Bahkan secara pribadi, saksi M telah menyatakan kepada saya bahwa tidak ada kejadian itu. Dia terpaksa mengikuti alur narasi BAP karena khawatir jika tidak menuruti akan berdampak pada pekerjaannya. Setelah mempelajari berkas perkara, saya mendapati beberapa kejanggalan dari bukti check-in tersebut. Dan sebenarnya bukti check-in pun tidak menunjukkan bahwa suami saya pelaku asusila. Masih ada kejanggalan lain dari bukti check-in tersebut yang akan saya bahas di video sendiri. 3. Narasi Desember 2021 yang tidak masuk akal. MJ mengaku diantar DS keluar rumah menuju R. Kemudian dari R, MJ dibonceng suami saya ke hotel dan kamar yang sama. Anehnya, kali ini tidak ada bukti check-in. MJ berdalih tidak ingat tanggal pasti peristiwa. Seharusnya, dengan adanya bukti check-in tanggal kejadian bisa diketahui. Jika 2 kali check-in hotel, seharusnya ada 2 kali bukti check-in juga. Mengapa hanya 1 bukti saja yang disertakan? 4. Bagaimana dengan visum? Visum hanya menunjukkan ada 4 robekan pada MJ. Tetapi berdasarkan keterangan MS sendiri di awal menitipkan MJ, hal tersebut dilakukan dengan pacar MJ. Bagaimana MJ dan MS berkata di bawah sumpah dalam pengadilan jika MJ tidak punya pacar? Berdasarkan visum, tidak ada hal apapun yang mengacu pada suami saya. Jadi, bagaimana bisa ketidakperawanan MJ ditimpakan pada suami saya? 5. Klaim MJ perihal perjalanan pulang dari pondok. MJ mengatakan bahwa pada 2021, ia dijemput suami saya bersama 15 santri lainnya. Itu tidak benar. Faktanya, santri pulang menggunakan bis yang disediakan pondok. Sejak pandemi corona, untuk mengurangi kerumunan, pondok tidak menerima penjemputan santri. Sebagai gantinya, pondok menyediakan bis untuk mengantar santri pulang ke kota masing-masing. 6. Klaim tinggal di rumah kami selama 15 hari sendiri. MJ menyebut tidak diizinkan suami saya pulang ke rumah dan tinggal di rumah saya hingga 15 hari sendirian. Itu tidak benar. Faktanya, MJ dan adiknya juga bersama santri lain hanya transit di rumah saya tidak sampai 2 minggu. Perlu digarisbawahi, tidak pernah MJ sendiri di rumah saya. Sebelum kasus ini, MJ pernah memfitnah gurunya dengan tuduhan melakukan hubungan terlarang dan diberi hadiah berupa HP. Setelah kami cek, klaim tersebut tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa MJ memiliki pola kebohongan yang sistematis untuk mendapatkan sesuatu. Jika kali ini pun publik membenarkan perkataan MJ, bisa jadi dia akan mengulangi siklus kebohongan yang sama. Entah akan berapa banyak lagi rumah tangga yang dirusaknya dengan berperilaku sebagai korban atau playing victim. Lebih parah lagi, kebohongan ini digunakan untuk menggiring opini publik seolah-olah MJ adalah korban yang tidak berdosa, anak yang tidak bersalah. Padahal, MJ adalah perilaku seks bebas yang pandai memanipulasi emosi publik, yang telah mempermalukan keluarganya sendiri dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Pembelaan dengan hanya berdasarkan narasi MJ sama halnya mengizinkan sifat seperti itu menjadi-jadi. Dengan berpura-pura sebagai korban atau playing victim dan memanfaatkan usianya sebagai anak, betapa mudahnya memanipulasi emosi publik. Menyalakan konflik atau gaslighting, kemudian memanfaatkan pihak lain sebagai legitimasi pembenaran perkataannya dan mempermainkan hukum. Sedangkan kepada kami, dia membalas susu dengan air tuba. Hingga suami saya ditahan di Polres pun, saya dan suami masih tidak berniat melaporkan MJ karena memandang muka MS. Sebagai orang tua, sebagai laki-laki, yang ada di hati kami adalah rasa kasihan terhadap MS yang harus menanggung malu akibat perilaku anaknya. Kami sebisa mungkin ikhlas menjalani takdir Allah. Kami berusaha tidak bersuara. Kemudian, saya tidak terima jika anak bermasalah dan pembohong seperti itu diglorifikasi publik seolah dia anak yang tidak berdosa dan menjadi korban asusila. MJ telah memanipulasi emosi publik dengan tameng bahwa dia adalah anak dan perempuan.
apalagi dengan alasan tidak bisa mengingat waktu dan tanggal kejadian, seolah-olah semua kontradiksi, ketidaklogisan, dan ketidakkonsistenan narasinya adalah hal yang wajar. Saya tidak meminta apa-apa selain kebenaran ditegakkan, dan suami saya mendapatkan haknya sebagai warga negara yang adil. Saya percaya bahwa Allah Maha Adil akan membela kami dari jebakan orang-orang zalim dengan cara ajaib. Saya berharap pihak berwenang dapat melihat kasus ini dengan jernih dan menilai berdasarkan bukti yang ada, bukan sekedar narasi yang penuh kontradiksi. Saya juga berharap masyarakat dapat lebih kritis menyikapi dan menelaah kasus ini. Semua narasi yang dilempar ke publik bernada provokatif dan berat sebelah. Semua itu tanpa bukti valid dan tidak transparan. Ditambah lagi ada pandangan ad hominem yang menyerang tampilan fisik dan sikap suami saya yang gondrong, disiplin, dan tegas sebagai pribadi pemerkosa yang menakutkan. Bukankah itu satu kesalahan logika yang fatal yang menghubungkan hal yang tidak terkait seolah-olah terkait? Justru kamilah korban provokasi dan penyebaran hoax. Saya berbicara di sini bukan hanya mencari simpati, tapi untuk mencari keadilan bagi suami saya, seorang ayah yang dipisahkan dari anak-anaknya. Saya tidak habis pikir betapa jahatnya orang yang sengaja membuat bayi berdosa, anak saya yang paling bungsu, kehilangan figur bapak dan mendapat stigma sosial dari publik. Semua anak saya mendapat stigma sosial dari publik. Dengan semua kejanggalan ini, saya memohon dengan rendah hati kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Tengah, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menyelidiki ulang kasus ini secara adil dan transparan. Saya berharap keadilan benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi keluarga lain yang harus mengalami ketidakadilan seperti ini. Semoga di negeri ini, tahun 2025 ini, keadilan bagi keluarga kami bukan cuma mimpi. Terima kasih.